Perlu diperhatikan juga ketika kita beli satu saham, bicara tentang banyak sedikitnya kita beli satu saham, bukan cuma dari kapitalisasi saham tersebut berapa besar, tapi juga dari liquidity. Jadi jangan sampai saham ini lagi aktif, likuiditasnya gede, habis itu ketika dia nggak aktif, likuiditasnya tuh jadi turun, jadi kecil, dan jadi nggak bisa jualan. Itu yang paling mengerikan. Balik lagi di channel YouTube Mtrade bareng aku Rani. Nah, kalau kalian udah sering ngikutin IG live-nya Miss Ellen May bareng Mtrade, kalian pasti udah sering dengar saran dari Miss soal pentingnya pilih saham yang liquid. Gimana sih cara tahu sahamnya tuh liquid atau enggak? Tonton video ini sampai selesai ya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/WhatsApp atau klik di bawah sini ya. Nah, salah satu yang bisa kita perhatikan untuk mengukur sebuah likuiditas saham adalah dari bid offer-nya. Dimana kalau kita lihat di aplikasi sekuritas, itu biasanya kan ada deretan harga-harganya kan. Nah, itu nunjukin adanya penawaran dan permintaan. Jangan sampai nih kita udah beli suatu saham tapi nggak bisa jualan. Di video kali ini kita akan dibimbing oleh Coach Merlin dan belajar lebih banyak seputar bid offer dan cara mengetahui likuiditas saham. Halo Mtrade semua, sebelum masuk ke pembahasan tentang bid dan offer, aku mau kasih sedikit disclaimer nih kalau Mtrade ini merupakan aplikasi edukasi saham online ya teman-teman, dan jangan dianggap sebagai perintah beli dan jual. Dan juga di dalam bertransaksi saham itu menyebabkan atau ada dampak lain yaitu resiko, karena kita tahu juga kalau saham ini merupakan aset yang beresiko, jadi teman-teman harus bisa memanage ekspektasi dan juga memanage money managementnya dengan baik. Oke teman-teman, jadi transaksi saham itu berjalan di hari Senin sampai Jumat, 5 hari dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Dan juga selain itu mekanisme perdagangannya mengikuti price dan time priority. Nah, harga pesanan beli yang kita lakukan itu nantinya bakal masuk ke bagian bid yang biasanya terletak di kolom sebelah kiri order book teman-teman, dan sedangkan penjualannya masuk ke kolom X atau biasanya offer, tergantung dari sekuritas masing-masing gitu. Nah, kita langsung aja masuk ke contohnya. Ini ada saham PTPP. Kita lihat juga ini ada last, ada lot, ada bid, ada offer, ada lot juga di sini. Ini maksudnya apa sih? Kalau teman-teman belum paham, jadi PTPP ini harga terakhir, harga lastnya itu 1030. Kalau bid itu pembelian, kalau offer itu adalah penjualan. Dan kalau bid lot di sini ini merupakan banyaknya lot yang antri beli di saham PTPP. Dan sebaliknya juga untuk over lot ini merupakan antrian jual di saham PTPP. Jadi banyaknya lot yang antri untuk jualan di PTPP ada sebanyak, totalnya ini 151, dan untuk antri beli untuk saham PTPP ada 164. Kurang lebih penjelasan tentang bid dan offer itu seperti itu. Biar kamu makin paham lagi nih, aku kasih contoh sekaligus simulasi biar kamu ngerti gimana sih caranya baca bid dan offer lebih jelas. Yuk kita lihat di sini di harga 705, kan tadi aku beli 140 lot ya untuk saham main ini. Di harga 705, kita lihat di bidnya ini masih ada yang antri 1569, aku tambahin punya aku 140 lot, jadi yang antri 1700. Dan berarti kamu harus antri dulu, ini nggak akan langsung match sih teman-teman. Tadinya kan juga masih ada yang antri 1569 lot kan. Ini ada potensi kamu bakal belum nggak langsung dapat sahamnya. Kecuali kalau sahamnya nanti turun, itu pasti kamu akan langsung dapat saham main ini. Tapi nih teman-teman, kalau kalian pada nggak mau ngantri atau udah yakin kalau saham ini tuh pasti naik, ini udah ada di support nih, udah pasti akan naik, teman-teman bisa aja langsung hajar di harga beli 710. Kok bisa nggak ngantri? Ya karena ada 7.963 saham yang udah siap untuk dibeli. Misalnya saya ini beli ya di 140 di harga 710, 140 lot. Dari offer 7.963 akan langsung berkurang 7.823 karena kan kita tahu itu langsung match dan bisa jadi kita langsung punya saham main itu sendiri gitu.
Dan kalau tenang aja, kalau teman-teman nggak bisa match atau belum bisa match, itu nanti dananya atau saldonya akan kembali. Sebenarnya kenapa sih penting banget buat baca bid dan offer ini? Karena mau nggak mau kita setiap hari kalau mau transaksi saham, kita pasti akan lihat kan bid dan offer. Contoh nih, kalau teman-teman dibeli di saham main, mungkin teman-teman ngerasa di 705 tuh masih ketinggian. Aku mau antri aja di 690. Kebanyakan teman-teman pemula kayak gini nih, beli di harga 690 tapi kok nggak match-match ya? Heboh tuh, tanya-tanya ke sekuritas, kenapa ya nggak match ya? Aplikasi saya error ya, gini. Padahal bukan itu, tapi karena dia masih antri dari keempat ini nih teman-teman. 1.500, 5.600, 2.500, 2.900, ini total jadi 12.740 lot tuh teman-teman yang antri buat beli saham main ini. Jadi kalau teman-teman nggak match itu ya wajar aja karena teman-teman antri, istilahnya gitu. Artinya nih, yang biar teman-teman lebih jelas lagi, walau cuma beda berapa rupiah, persenan mereka ini ya bakal tetap diutamain sama sistem sesuai prinsip yang tadi udah aku sebut di awal, yaitu price dan time priority. Terus kebalikannya nih, kalau teman-teman mau jualan di harga yang paling mahal karena biar lebih cuan nih, biar lebih profit. Ini kan udah ada yang antri di 755. Aku juga mau jualan di harga 755. Biasanya teman-teman pemula kayak gitu kan, biar cuannya tinggi. Tapi belum tentu match teman-teman, nggak akan langsung kejual. Karena akan ada orang lain yang akan jual lebih harga murah. Kita lihat juga di sini, di 710 itu udah ada 7.963 saham yang siap dibeli. Jadi belum tentu teman-teman antri di harga atas bisa langsung cuan gede gitu, belum tentu. Jadi kita juga perlu lihat bid dan offernya juga. Buat kamu yang mau tahu pergerakan harga saham jangka pendek atau biasanya lebih ke scalping sih kalau baca bid offer, karena pergerakan cepet banget, kita bisa lihat juga dari total bid lot dan offer lotnya. Kalau ternyata jumlah off lotnya lebih besar, berarti ada potensi pergerakan harga itu bisa mengalami penurunan. Nah, kalau udah bisa baca bid offer, sekarang kita bisa lihat nih likuiditas sahamnya. Kalau nggak liquid, saham itu beresiko lebih tinggi. Jadi kalian tetap harus bisa baca likuiditas. Caranya dengan mengalihkan jumlah rata-rata lot dengan harga dan 100 lembar. Contoh kasus nih, rata-rata lot 37.000, lantai harga Rp500. 37.000 dikalikan Rp500 dikali 100. Jadi sama dengan 1,850 miliar. Artinya likuiditasnya cukup oke, atau ini udah termasuk baik sih. Tapi kalau ternyata setelah dihitung saham incaran punya likuiditas yang tergolong kecil atau masih di bawah 200 juta atau mungkin lebih kecil lagi, ya keputusannya trading atau investasi balik lagi ke preferensi masing-masing ya. Nah, segitu dulu penjelasan tentang bid dan offer. Semoga video ini bisa membantu teman-teman. Dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube Mtrade buat tahu informasi dan edukasi seputar saham lainnya. Wah, makasih banyak Coach Merin. Sekarang kita jadi tahu pentingnya bisa baca bid dan offer. Intinya, bid dan offer ini sama kayak ketika kita jual dan beli di pasar tradisional, di mana ada pembeli, ada penjual, dan bisa tawar-menawar harga. Di mana harga akhirnya adalah harga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Cuma bedanya kalau di pasar saham, pertemuan antara penjual dan pembeli ini terjadi karena adanya sistem bursa yang biasanya dikelola sama sekuritas. Nah, biar kamu bisa belajar lebih banyak tentang trading ataupun investasi saham, yuk download aplikasi Mtrade di App Store ataupun Play Store dan gabung jadi user VIP Mtrade. Di sana kamu bisa dapetin berbagai macam edukasi saham dan kamu bisa diajarin langsung sama coach yang udah berpengalaman loh. Kalau kalian mau request pembahasan saham lain seputar saham yang mau kita bikinin videonya, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Like video ini kalau kalian suka dan bagikan juga ke teman-teman kamu. See you on the next video, bye-bye!